Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Ana tepuk tangannya dari Lampung dan juga Bandung. Mabruk ya, ini Masya Allah luar biasa. Dan juga jamaah Islam yang ada di rumah yang dirahmati Allah. Masih di tema kita pagi hari ini. Ternyata ada harta yang dibawa mati. Alhamdulillah. Jamaah. Lihat lagi yuk sebuah video tayangan tentang rumah sederhana milik seorang guru ngaji. Coba kita lihat tayangannya, ini dia. Ini Masya Allah luar biasa ya. Ini mudah-mudahan kita doakan biar diringankan langkahnya untuk mendapatkan apa tujuannya ya. Amin. Amin, amin ya robbal Tapi alamin. keren Syekh Al-Azhar tuh, guru besarnya Al-Azhar pernah ditanya, apa cita-citamu Syekh yang belum kesampaian? Kata dia ngajar ngaji dari alif bata gitu. Ya, Padahal Masya dia Allah. guru besar Al-Azhar, Masya subhanallah. Allah, luar biasa. Dan ini sekarang kita lanjut lagi, ini sebenarnya hampir pertanyaannya hampir sama Bu Pur tadi sebelum iklan. Bu Ya kan? Pur. Bu Pur. Katanya ada nggak nih kalau misalnya kita bicara harta yang bisa kita bawa mati atau kita saat kita wafat ini harta kita bawa adalah salah satu rumah yang di dalamnya kita gunakan untuk menjadi tempat belajar Al-Quran. Terus pertanyaannya kalau penghuninya masih suka berbuat maksiat apakah masih tetap mengalir pahalanya? Nah ini mau penjelasannya Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Tapi guru kami Habib Uthman, Ustaz Maulana, Mas Fadli serta guru-guru kami dilakukan Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an surah Al-Alaq 1 sampai 5. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. Allahumma arhamna bil Quran. Ayat yang pertama kali turun kepada baginda Nabi SAW di Gua Hira di Jabal Nur. Kenapa disebut Jabal Nur? Saking mulianya gunung tersebut, saking tingginya derajatnya sehingga dikatakan gunung yang penuh dengan cahaya. Jadi tidak peduli di mana tempatnya, bagaimana dia tempatnya misalnya mewah ataupun tempat itu miris, kalau di dalamnya ada Al-Quran maka dia akan dipenuhi dengan cahaya. Tidak peduli berapa watt lampu rumahnya, berapa tingginya luasnya, tapi tidak ada Al-Quran di dalamnya, maka tidak ada nur di dalamnya. Kenapa dikatakan Jabal Nur? Karena walaupun turunnya di atas gunung, di goa yang terpencil, di kota yang belum terlalu ramai pada saat itu, tapi disebut Jabal Nur karena Al-Quran turun pada di tempat tersebut. Subhanallah. Dan ayat yang pertama mengatakan Iqra, bacalah. Kata Nabi, ma ana biqari, saya tidak bisa baca. Ternyata Iqra itu bukan hanya membaca tulisan. Ibu kalau udah kenal sama suami, aku udah baca gerak-geriknya. Itu tulisan atau bukan? Bukan tulisan. Iqra maknanya memahami ataupun tafakkur. Apakah harta yang digunakan untuk membangun sebuah tempat yang akan dipenuhi dengan cahaya, harta tersebut bisa dibawa mati? Maka bisa. Ini termasuk di antara pahala jariah. Pahala jariah apa? Adalah membangun tempat-tempat yang mana tempat tersebut akan menjadi tempatnya orang belajar dan mengajar Al-Quran. Sebagaimana Allah memuliakan sebuah gunung yang menjadi namanya Jabal Nur, bukan di kota yang mewah. Pada saat itu istana banyak. Ada istana di Persia, ada istana di Roma, ada istana di Habasyah. Tapi kenapa Al-Quran tidak turun pada istana-istana tersebut? Justru ini menunjukkan bukan tentang tempatnya, tapi tempat di mana Al-Quran itu turun, itu yang akan menjadi paling mulia. Berarti membangun sebuah tempat yang mana Al-Quran dalamnya, ini menjadi harta yang akan dibawa mati. Nah ini Masya Allah. Tapi kalau misalnya sikapnya orang itu berbuat maksiat itu urusan dia sama Allah gitu ya. Zinuhu fahuwa fi 'isyatir radiyah. Kalau berat timbangan amal solehnya itu yang selamat. Tapi wa amma man khafat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Kalau lebih ringan daripada amal solehnya itu yang akan celaka. Jadi dilihat ditimbang nanti yang mana yang banyak. Makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Jamaah. Saya mau tanya sama ibu-ibu, kalau dikasih duit belanja sedikit sama suami cemberut enggak? Cemberut. Kalau dikasih banyak?
Sumringah katanya. Nah ini nih tadi saya nanya, ini mewakili nih. Coba kita lihat dulu ada video tayangan tentang sikap istri berdasarkan uang belanja. Ini di tayangannya. Tepuk tangan dong Bu. Ya bener apa benar? Bener ibu-ibu. Berarti uang belanjanya istrinya pada besar Mempengaruhi. ya. Amin. Karena ya Beb. Iya itu ya, selalu manggil gitu ya. Ya Allah. Nah sekarang kita mau kasih kesempatan Ustadz Maulana untuk bertanya sama jamaah. Ya kalau sudah dari tadi sebelah kiri, saya mau ke sebelah kanan. Masuk dulu ke segmennya. Ustaz bertanya. Kami menjawab. Boleh. Aku Yang mau- mana? Ini ada dua laki-laki Iya. dari Mabruk. Kenapa Bruk? MYD itu tulisannya. Iya, Oh. apa artinya Em? Mayit. Hah? Calon mayit berarti. Iya sih, kita semua kan calon mayit. Iya. Berdiri Ibu. Nanti kita kalian. Perkenalkan dirinya Bu. Silakan Ibu, mau perkenalkan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. Tabi pun, Iya Pun. perkenalkan nama saya Aslaini dari Majelis Taklim Muslimat Pardasuka Lampung. Tepuk tangan buat Ibu Panggilannya? Aslaini. Ibu Aas. Aas. Bu As, saya mau nanya. Apakah suami yang memberi nafkah kepada keluarga harus terbuka atau ngumpet-ngumpet? Ke keluarganya dia. Terima kasih, Ustadz. Menurut saya Ustadz, suami harus terbuka kepada istri. Oke. Kenapa? Kalau tidak terbuka, bisa-bisa nanti suami ngumpet-ngumpet ngasih yang gak jelas di luar sana. Pak Tepuk Ustadz. tangan dulu. Bukan keluarga. Yang lain berarti. Baiklah, Bu. Coba nasihatin suami-suami yang suka ngumpetin uang. Untuk para suami yang suka ngumpet-ngumpetin uang, mulai hari ini jangan diumpat-umpatkan lagi. Karena dimanapun ngumpetin uangnya pasti ketemu pada Ya tuh Bu As bilang, itu namanya jadi duit sial. Katanya udah diumpetin masih ketemu. Makasih banyak Bu As, tepuk tangan buat Bu As. Silakan. Saya Ustaz tidak Maulana. membela siapa-siapa. Kenapa dia suami ngumpetin uang kepada istrinya? Karena bisa jadi istrinya boros. Kalau dikasih semua habis. Makasih banyak izin Habib dan Sasam. Terima kasih banyak sekali lagi. Buat semuanya ketahuilah. Yang namanya harta yang bisa dibawa mati termasuk nafkah. Kok bisa? Bukankah nafkah itu habis? Nafkah itu adalah kebutuhan. Ternyata ada kebutuhan yang walaupun sudah meninggal masih mengalir terus pahalanya. Bahkan tersimpan. Nafkah untuk keluarga, untuk kemuliaan. Mengangkat derajat keluarga. Contoh, membayarkan uang sekolah anak. Nah itu. Kebutuhan anak itu nafkah. Tapi mengangkat derajat. Maka kemuliaannya jangan engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan lemah. Dalam keadaan. Maka dengarkan baik-baik. Orang-orang yang memberi nafkah sebenarnya dia sudah menjalankan ketaatan kepada Allah. Orang yang memberi nafkah maka sungguh dia sudah apa? Bentuk cintanya sama keluarganya. Orang yang mengeluarkan nafkah Masya Allah Tabarakallah. Ini pahala yang sangat besar. Berlipat-lipat ganda pahalanya. Bahkan orang yang memberi nafkah kepada keluarga. Itu Masya Allah Tabarakallah. Diberikan pahala seperti pahala jihad menegakkan agama. Orang yang memberikan nafkah. Menghapuskan, menggugurkan dosa-dosanya. Dan ini termasuk dikategorikan sedekah yang terbaik. Dan buat nafkah itu bukan aja memberi nafkah, tapi bagaimana harta ini bisa, maaf saya pinjam kata-kata ini, membuat berkembang jadi kaya. Ini kasih bekal anak. Ini nafkah. Jadi ada nafkah yang habis, tapi ada nafkah yang bisa bermanfaat mengalir terus. Saya kasih engkau gudang. Kau kasih kamu rumah, kau kontrakkan. Nanti itu mengalir terus. Jadi walaupun
ibaratnya orang tuanya sudah meninggal, harta itu masih ada karena masih bisa dimanfaatkan oleh keluarga. Jangan membuat harta anak kita terlantar. Nih pikirkan nih buat bapak-bapak termasuk saya pribadi. Yuk umur saya 50. Taruhlah kalau seumur Nabi 63. Berarti saya 13 tahun lagi. Iya. Mungkin kalau itu kalau beruntung. Kirain mau ditambahin, Kita jahat nggak tahu. banget jadi teman. Kirain mau ditambahin. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Ya Ini ya, Allah. coba bapak-bapak dimanapun berada, Iya. pikirkan ini. Apakah aku biarkan anakku begini? Ayo sisipkan tabungan buat anak. Benar. Tabungan masa depan anak-anak kita. Benar. Paling gak dari pendidikan yang hebat, yang bagus. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Apa tuh? Maksudnya apa tadi? Pendidikan yang bagus. Harusnya kan saya didoakan panjang umur. Panjang umur, cuma kan kadang-kadang orang gak beruntung. Gak selalu beruntung Ustadz. Iya, jamaah. Umur di tangan Allah, ini Masya Allah, mudah-mudahan panjang umur semua yang ada di sini, amin. Yang di rumah juga ya, amin. Nah sekarang kita lanjut lagi, waktunya kita memberikan kesempatan kepada jamaah yang ada di studio, mewakili jamaah yang di rumah untuk bertanya sama guru-guru kita. Tapi sebelumnya kita kembali dulu ke segmen Tanya Dong Ustadz. Kami semua tanya dong Ustaz. Oke, yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Mana? Oh yang ini, ya Allah senyumnya manis banget. Ibu silakan berdiri Ibu, perkenalkan dirinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Perkenalkan nama saya Sururia dari Majelis Taklim Muslimat Pardasuka Lampung. Tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Silakan Ibu Sururia. Mau nanya sama siapa? Tanya dong Ustadz, Boleh dong Ibu. mau bertanya dengan Habib Usman. Boleh. Pertanyaan saya begini Habib, kalau ada orang punya hutang, sudah ditagih, belum mau membayar. Terus yang memberikan utang itu wafat. Apakah pahalanya harta kita yang sudah kita hutangkan itu akan mengalir buat yang memberikan hutang? Mohon penjelasannya Habib. Terima kasih. Wallahul muafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, silakan dijawab Habib. Akhir Ustaz Maulana Mas Fadli Ustaz Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat, hutang itu akan terus ditagih. Selama hutang, selama-lamanya tetap hutang. Sampai mizannya Allah pun tetap hutang. Sampai kapanpun tetap hutang. Karena hutang ini jangan sampai memberatkan dirimu. Dan karena hutang, amal ibadahmu diambil oleh orang yang menghutangkan kamu. Karena apa? Nafsul mu'minin mu'allaqatun bidainihi. Jiwa seorang mukmin akan terkatung-katung. Karena dengan hutangnya. Hatta yuqda anhu. Sampai dia membayar hutangnya. Jadi hutang itu wajib untuk dibayar. Ketika seseorang memiliki hutang, ternyata orang yang meminjamkan uang tersebut meninggal dunia. Bagaimana cara untuk membayar hutangnya? Dengan cara kepada ahli warisnya. Gak ketemu ahli warisnya, maka dia sodakohkan atas nama yang punya hutang tersebut, yang ngutangin. Jadi insya Allah pahalanya mengalir tuh buat yang minjemin duit tadi tuh. Karena apa? Karena sudah meninggal dunia. Entah ditaruh sodakohnya atau sodakoh jariahnya. Karena duitnya besar diwakafkan di tempat yang baik, pesantren, majelis talim ataupun tempat-tempat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya pahala yang besar yang Allah berikan. Ingat, jangan sampai diri kita memiliki hutang dan ahli waris kita nggak tahu. Jadi kalau punya hutang ditulis di rumah. Saya punya hutang dengan Fulan bin Fulan sebesar 1 juta rupiah, ditulis. Saya punya hutang dengan warung depan 50.000, tulis. Walaupun 50.000 tetap hutang. Tetap akan ditagih oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Biahkamil hakimin. Allah itu hakim yang paling adil. Jadi siapapun manusia tidak akan luput daripada perhitungan Allah. Yang paling adil siapa? Allah.
Allah Subhanahu wa taala akan membela siapapun manusia yang dimana di mizannya Allah tidak ada kezaliman. Semua di dalamnya adil dan semua di dalamnya penuh dengan apa? Penuh dengan saksi. Tanganmu menjadi saksi, kakimu menjadi saksi, dan semua benda apapun bisa menjadi saksi. Karena semua makhluk Allah. Oleh karena itu jangan sampai kita memiliki hutang dan hutang memberatkan kita sehingga kita terpedaya dengan hutang tersebut. Apalagi bisa sampai mu'allaqatun, kita terkatung-katung. Apanya? Jiwa kita terkatung-katung. Karena belum bayar hutang. Alhamdulillah. Jadi intinya adalah sebenarnya mau bagaimanapun tetap harus dibayar utangnya. Harus bayar hutangnya. Kalau seandainya orang yang sudah meninggal pada ahli warisnya bayar utangnya, Bib ya, betul ya Bib ya. Betul. Yang beruntung justru yang ngutangin ini, pahalanya masuk terus. Yang rugi siapa? Yang ngutang ditagih nanti di akhirat. Betul. Makasih banyak Habib, tepuk tangan buat guru kita Habib Usman, Masya Allah. Nah sekarang kita lanjut lagi, kita mau kasih kesempatan lagi sama jamaah yang berikutnya. Silakan angkat tangannya mau bertanya, silakan boleh dari sebelah sini, silakan. Oh ini dia. iPhone 16 sih bikin gak konsen. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Abi pun. Iya Bun. Koriah nih kayaknya. Silakan Bu. Vokalis Namanya? Hadroh. Perkenalkan nama saya Muspiroh dari Majelis Taklim Muslimat Pardasuka Lampung. Tepuk tangan dong, Masya Tunggu dulu, Allah. buat jamaah di rumah pasti sepaham sama saya sama yang di. Ini power suaranya bagus, Bagus banget. ya. Koriah ini. Iya. Satu ayat dong, ngaji satu ayat aja, 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Satu ayat. Tidak satu, Masya Allah cukup. Bapak sih buang-buang waktu mau nanya apa? Ibu sama siapa? Tanya dong Ustadz. Boleh dong Ibu. Izin bertanya dengan Ustadz Sam. Ustadz Syam, ayo sini duduk. Bandel ya. Siap Ibu, silahkan. Silakan Ibu. Jika ada orang yang dirampas hartanya Dirampas hartanya secara zolim, secara zalim. lalu beliau melawan, ya, sampai meninggal dunia atau Siapa? wafat. Orang yang dirampas Dirampas tersebut. hartanya. Korban, oke. Si korban tadi. Nah apabila beliau itu wafat, apa benar jika membela harta tersebut sampai wafat, apakah masuk kategori pahala syahid? Oh, itu aja Ibu. Itu mohon penjelasannya Pak Ya. Ustadz Sam. Ya Ibu. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan sering-sering izin. Tadi gantiin nama ibu itu yang ngaji. Silakan Ustaz Syam. Tapi guru-guruku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dari Sufyan Ats-Tsauri radhiyallahu anhu warda, beliau sampaikan bahwa atar rajul ila Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu ar-rajul ini, laki-laki ini bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ada yang datang kepadaku guna merampas hartaku, apa yang harus aku lakukan?" Maka Nabi SAW ingatkan, sampaikan kepadanya untuk takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Hei, jangan kau rampas secara zalim karena Allah itu Maha melihat. Saya mungkin tidak bisa melawan, saya mungkin ini segala macam, tapi Allah itu Maha tahu. Allah akan membalasmu, bertakwalah kepada Allah. Maka yang pertama yang mesti lakukan adalah mengingatkannya untuk takut kepada Allah. Kalau tidak bisa ya Rasulullah, orang ini nanya lagi, kata Sufyan Ats-Tsauri. Ya Rasulullah, kalau tidak bisa apa yang harus saya lakukan? Maka fasta'in, minta tolonglah kepada minal muslimina, orang-orang Islam yang ada di sekitarmu. Sehingga ada satu hadis, barang siapa seorang muslim melihat saudara muslimnya dizalimi, lalu dia tidak menolongnya, padahal ia sanggup menolongnya, maka dia akan dihinakan nanti di hari kiamat. Ini orang yang gak nolongin orang nih.
Subhanallah. Jadi minta tolong kepada sesama muslim. Kalau tidak bisa ya Rasulullah, maka Nabi SAW ajarkan kepada orang ini, maka mintalah kepada pemerintah ataupun pihak yang berwajib. Lapor polisi, ya, lapor daripada yang sekitar, ada darurat emergency call-nya misalnya. Dia minta tolong. Kalau tidak bisa ya Rasulullah, maka kata Nabi, pertahankanlah hartamu sampai ketika engkau wafat, maka engkau mati dalam keadaan hitungannya pahala mati syahid. Orang yang memperjuangkan hartanya, halalnya hartanya dia perjuangkan, kemudian dia jaga harta tersebut karena hartanya juga harta yang dari yang baik untuk yang baik dia pertahankan. Ketika ada begal, ada rampok misalnya, lalu dia wafat mati, maka hitungannya pahala mati syahid. Tapi syahid akhirat ya. Kalau beda syahid dunia akhirat dengan syahid akhirat. Syahid akhirat artinya pahalanya pahala syahid. Terima kasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Oke, satu lagi kita kasih kesempatan yang mau bertanya boleh silakan angkat tangannya. Oh yang di atas biar adil. Maaf ya Mas, ya Allah MYD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Iya pun. Perkenalkan nama saya Ibu Sari dari Majelis Taklim Muslimat Pardasuka Lampung. Tepuk tangan dong buat Ibu Sari. Mohon izin bertanya kepada Habib Usman. Boleh Ibu. Boleh Ibu, silakan Ibu. Begini Habib, apakah benar bahwa harta yang bisa kita bawa ketika kita wafat nanti adalah hati yang bersih? Sedangkan kita tidak tahu bahwa hati kita itu bersih, sementara dalam hal terbesit hati kita dalam hal negatif yang akan membawa kita susah di dalam kubur. Mohon penjelasannya Habib. Terima kasih saya ucapkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dijelaskan Wib. Maulana Ustaz Syam, Mas Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Ingat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 87-89 yang akhirnya adalah bigal bin salim, hati yang selalu menghadap kepada Allah. Janganlah engkau hinakan aku pada hari di mana tempat dibangkitkan manusia semua dalam kehinaan. Banyak di antara mereka dalam kehinaan kecuali mereka yang ada di dalam naungan dan ridhonya Allah. Di mana harta, anak, semuanya tidak berguna. Yang berguna apa? Dengan keimanan, ketakwaan kepada Allah, ibadah yang sebaik-baiknya. Bagaimana kita bisa mengetahui bahwasanya hati kita berada dalam hati yang bersih, hati yang ikhlas, hati yang kepada Allah. Bigal bin salim faqad hudiya ila sirati mustaqim. Hati yang bersih, hati yang menghadap kepada Allah, dan mereka akan mendapatkan ridhonya Allah, dan mereka mendapatkan jalan dari Allah, dan mereka mendapatkan hidayah dari Allah, dan mereka mendapatkan naungan Allah Subhanahu wa taala. Hati yang bersih tidak menghinakan orang. Hati yang bersih nggak musuhin orang. Hati yang bersih nggak peduli dengan urusan orang lain. Karena apa? Urusan mereka nggak usah ngomongin, nggak usah gibahin. Rizki udah diatur sama Allah. Itu Bigal bin Salim yang menghadap kepada Allah dengan kebaikan. Dan mereka di hari kiamat dibangkitkan bersama dengan Nabi Muhammad SAW. Amin, amin. Oleh karena itu, jaga hati kalian, jaga diri kalian, jaga jiwa kalian. Jangan syirik, hasut, dengki. Dan janganlah menjadi manusia yang tidak mengetahui bahwasanya apa? Manusia tersebut adalah manusia yang gak tahu diri. Nauzubillah min Udah dzalik. diciptakin sama Allah, suruh ibadah sama Allah. Daripada ngomongin handphonenya Habib yang baru, mending ngomongin tentang maulid akbarnya. Nanti aja kita lanjut lagi. Kan? Ya. Tanggal 3 ya. November Cisarua Puncak, maulid akbar terbesar di Jawa Barat. Oke. Iya, buat jamaah Islam itu indah, nanti kita lanjutkan lagi pembahasan kita setelah yang satu ini ya. Jangan kemana-mana, tetap di Islam itu indah. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah. Jamaah, oh
Allah jamaah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Sekarang waktu kita mendengarkan penjelasan dari guru-guru kita bagaimana caranya mengetahui bahwa harta yang kita miliki ini ya bisa mengalirkan pahala pada saat kita wafat, bukan justru malah jadi sebab kita disiksa kubur. Mohon izin yang pertama kita minta Habib Usman. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ingat, carilah rezeki yang halal yang berkah. Ketika kalian punya rezeki yang halal yang berkah, insya Allah penuh dengan kebaikan, keberkahan. Yang kedua, didik anak-anak kalian. Bahwasanya harta itu bisa membawa ke dalam surga Allah, bisa membawa ke dalam nerakanya Allah. Maka gunakan sebaik-baiknya untuk di dalamnya penuh dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan gunakan harta untuk maksiat, jangan digunakan harta untuk hal-hal yang tidak baik. Maka jagalah harta untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Masya Allah Ustaz Syam. Ni'mal malus saleh, sebaik-baiknya harta itu dipegang oleh orang yang saleh. Kenapa? Ada ilmunya. Jadi hartanya bermanfaat bagi dirinya, keluarganya dan orang di sekitarnya. Bisa bantuin banyak orang dengan hartanya. Sama dengan jabatan. Jabatan itu terbaik dipegang oleh orang-orang yang soleh. Sehingga jabatannya bisa bermanfaat untuk agamanya, untuk banyak orang, kemaslahatan umat. Maka subhanallah, harta tidak selamanya menjadi siksaan. Kadangkala harta itu justru menjadi manfaat bagi pemiliknya. Wallahu ta'ala alam. Kesimpulan Ustaz Maulana. Tema kita hari ini adalah ternyata ada harta yang dibawa mati. Yang mana itu? Yakni harta yang berjadi manfaat baik untuk keluarga maupun untuk masyarakat. Sehingga menjadi jariah yang mengalir terus pahalanya. Seorang orang tua jangan pernah meninggalkan keluarga dalam keadaan miskin. Usahakan mereka dalam keadaan kaya. Supaya apa? Bertambah, bertambah dan mengalir manfaatnya harta yang mereka tinggalkan. Berupa apa? Ilmu, anak soleh dan sedekah yang bermanfaat. Masya Allah, Alhamdulillah demikianlah perjuangan kita hari ini. Semoga bermanfaat dan sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.